Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan siapa di sini kalau boleh tahu? Oke, kenalin aku Windy. Aku adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi dan sekarang aku semester 5. Oke, semester 5 ya Mbak Eni. Wah, Iya, tepat banget di semester-semester lagi lagi kita pusing-pusingnya. pusing-pusingnya. Iya, Kalau boleh tahu tadi prodinya apa? aku Ilmu Komunikasi. Komunikasi semester Iya, 5. Nah, sekarang Mbak Windy menyempatkan datang ke saya, ada apa ini? aku mau konsul aja sih Bu. Soalnya aku ngerasa belakangan ini capek banget gitu rasanya. Wah, capek banget. Emang Iya, pagi-pagi kegiatan Mbak Windy apa? sebenarnya kegiatan aku normal-normal aja sih. Aku pergi ke kampus, terus ada kelas, terus aku nyempetin buat kesini. Oh, berarti tadi ada kelas. Iya, tadi aku ada kelas. Oh, terus sekarang ada waktu luang, kamu datang ke sini mau cerita. Iya, aku mau cerita karena belakangan ini aku ngerasa kayak bukan diri aku aja gitu. Kegiatan aku tuh sebenarnya normal-normal aja, cuman aku jadi lebih mengisolasi diriku dari orang-orang gitu Bu. Misalnya aku habis pulang kuliah tuh biasanya main sama teman-teman aku, tapi sekarang aku jadi lebih lebih sering sendiri. Terus ketika aku diajak aku lebih sering nolak karena berbagai alasan. Padahal sebenarnya aku cuman duduk di rumah nggak ngapa-ngapain. Oke, baik. Nah, sebelum Mbak Windy cerita lebih banyak nih, Ibu akan memberi kontrak dulu sebelumnya. Yang pertama, saya mau ucapkan terima kasih karena Mbak Windy mau datang ke sini, mau bercerita, dan tenang aja Mbak Windy, nanti semua yang Mbak Windy ceritakan itu bakal kita rahasiain, bakal saya rahasiain, nggak akan kesebar kemanapun, kecuali kondisinya ini memang memungkinkan atau membahayakan Mbak Windy sehingga saya harus bercerita ke pihak berwajib Iya. atau yang bersangkutan. Nah, selain itu juga nanti sesi konseling kita akan waktunya 45 menit aja. Kalau misalnya nanti kurang atau ada sesuatu yang ingin disampaikan lagi, kita bisa lanjutkan ke sesi berikutnya, entah itu minggu depan atau seluangnya waktu dari Mbak Windy aja. Oke. Selain itu juga, semakin Mbak Windy terbuka mau menyampaikan ceritanya, semakin baik juga. Nanti kita bisa menyelesaikan bagaimana permasalahannya, kita bisa tahu kenapa sih kok Mbak Windy itu mengisolasi diri dan lain sebagainya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah paham. Oke, sudah paham. Nah, sekarang Mbak Windy bisa ceritakan terkait masalahnya tadi. Terserah mulai dari mana terserah. Masalahnya bisa Mbak Windy ceritakan kenapa sih Mbak Windy akhir-akhir ini mengisolasi diri, kadang eh, nggak nggak mau bersosialisasi gitu. Coba ceritakan. Oke, jadi sebenarnya ini tuh udah masuk bulan hampir 1 tahun ketika ayah saya meninggal. Nah, jadi peran ayah saya di rumah itu sangat sangat gampangnya tuh semua orang di rumah saya tuh sangat bergantung ke ayah saya. Jadi untuk masalah apapun itu selalu ayah saya yang nanggung. Jadi ketika beliau itu sudah nggak ada, itu semua orang jadi Iya, nggak apa-apa. jadi kehilangan sandaran seperti itu. Bukan hanya saya, tapi seluruh keluarga saya, bahkan ke adik-adik ayah saya, terutama yang paling kehilangan itu sebenarnya ibu saya, karena beliau juga merasa seperti kehilangan tempat bercerita, kehilangan eh, jantung hatinya gitu. Jadi Mbak Windy apakah menyadari hal-hal yang akhir-akhir ini terjadi kayak mengisolasi diri dan juga menjauhi orang lain itu karena hal tersebut? Sepertinya iya, karena saya merasa emosi saya itu selalu tertahan. Jadi ketika saya ingin nangis, itu saya nggak nangis karena saya ingin terlihat kuat. Saya nggak ingin keluarga saya yang lain itu melihat saya nangis karena terus-terusan berduka seperti itu. Jadi ketika mau nangis itu selalu saya tahan. Jadi uh, akhir-akhirnya Berpengaruh ke
Iya, caramu bersosialisasi iya, dengan orang lain? bahkan saya berbicara santai aja tuh, nggak bisa, kayak selalu pengen nangis, selalu pengen, marah, bawaannya tuh emosi gitu. Terus daripada saya emosi ke semua orang, akhirnya saya mengisolasi diri saya, daripada berinteraksi dengan orang lain, seperti itu. Nah, sekarang bisa diceritakan Mbak Windy, bagaimana sih bentuk emosi kamu ke orang lain sehingga itu bisa berpengaruh ke kuliah kamu. Kamu bisa ceritakan gimana sih eh, hubungan kamu dengan teman-temanmu. Oke, jadi, ketika saya ngomong sama orang, saya pengennya tuh mereka ngerti, tapi mereka mungkin, kurang mengerti gitu ya. Nah, saya bawaannya tuh pengen marah, tapi saya nggak bisa marah, akhirnya saya pendam. Dan hal itu terjadi berulang kali, yang menyebabkan saya itu banyak memendam sesuatu. Nah, akhirnya karena kebanyakan mendam itu, saya ngerasa pikiran saya tuh sangat banyak, kacau dan tidak beraturan. Dan itu ngaruh ke burnout dan susah fokus. Jadi, akhirnya ketika saya mengerjakan tugas dan kebanyakan di semester ini kan tugasnya project ya, Bu. Jadi kayak saya tuh susah fokus gitu loh. Even diajak ngomong santai, itu pikiran saya blank kemana-mana. Kayak nggak bisa fokus seperti itu. Dan itu juga ngaruh ke ketika saya mengerjakan tugas-tugas individu lain. Kayak biasanya tuh cepat nyantol gitu, tapi karena banyak yang saya pikirkan jadi nggak ada yang nyantol, kayak susah Nah, gitu. tadi Mbak Windy mengatakan kalau kamu itu sedang burnout, Iya jadi benar. susah fokus. Nah, bagaimana reaksi teman-teman sehingga itu membuat kamu menyadari kalau kamu itu sedang tidak stabil secara emosi? Hmm. Artinya banyak ya teman saya yang ngerasa berubah karena diajak ngomong kayak kadang nggak nyambung atau sering sering diem kayak gitu, kayak Hmm. gitu sih. Banyak yang nyadar. Dan Mereka bilang langsung ke kamu. enggak sih, tapi saya ada beberapa yang bilang langsung. Terus juga di balik itu saya tuh orangnya sensitif, jadi kayak gampang mengenali mimik muka yang mungkin nggak nyaman ketika berinteraksi dengan saya, atau bahkan beberapa ada yang muak, seperti itu. Wah, Iya, karena mereka mukanya kayak, ih ya wes lah nggak jadi gitu. lalu kamu menyikapinya bagaimana? Eh, saya tuh insecure banget dalam hati, kayak overthinking, kenapa ya saya kayak gini. Terus akhir-akhirnya saya nangis di rumah, selalu nangis. Nggak apa-apa, menangis itu sebagai ungkapan kamu ungkapan emosi. Malah kalau nggak bisa nangis bahaya tahu, nggak Iya, bisa apa terpendam semua perasaanmu nanti malah meledak. iya, untungnya sih saya bisa nangis ya, jadi kayak seenggaknya emosi saya tuh bisa terkeluarkan. Cuman, ada emosi yang menurut saya masih terpendam banget, yaitu saya tuh nggak bisa marah. Nggak bisa marah. Iya, Gimana coba ceritain kamu nggak bisa marah? misalnya saya kesel banget sama sesuatu atau seseorang, daripada marah, instead of marah, aku tuh lebih sering nangis gitu loh. Kayak sebel, tapi aku nggak bisa, "Kamu tuh gimana sih?" Blablabla, gitu aku nggak bisa. Jadi aku kayak, ya udah gitu, tapi aku nangis sendirian gitu daripada ke orang itu, Oke, gitu. jadi beberapa hal yang kamu ceritakan tadi itu penyebabnya salah satunya ada perasaan yang belum selesai oleh kepergian ayahmu. Bisa Iya, jadi. iya. Nah, sekarang Mbak Windy bisa ceritakan perasaan Mbak Windy sekarang setelah ditinggalkan ayah sehingga memunculkan emosi yang seperti tadi. Maksudnya itu kayak Tadi kan perasaan. Mbak Windy ke teman-teman bagaimana sosialisasinya kan kurang, jadi lebih menghindar, Iya, lebih eh, mengisolasi diri. mengisolasi diri. Nah, itu kan salah satu penyebabnya karena ada sesuatu yang belum selesai dengan ayah tadi dikatakan kan. Iya. Nah, sekarang coba diceritakan bagaimana sih kok eh, perasaan kamu saat ini sehingga muncul emosi seperti itu di sekarang. Perasaan kamu ke ayah kamu Hmm, sehingga kamu bisa bersikap seperti itu ke teman-teman. mungkin karena ayah saya itu bukan hanya figur ayah, tapi juga sebagai figur teman buat saya.
Jadi kayak dulu tuh saya pas ayah saya masih ada tuh segala apapun tuh saya ceritakan ke ayah saya, mulai dari hal yang simpel atau hal besar tuh saya selalu cerita. Jadi kayak saya lebih deket sama ayah saya daripada ke ibu saya, tapi juga deket, tapi lebih ke cerita random atau humor seperti itu ke ayah saya. Jadi ketika ayah saya mulai sakit, mulai mulai lemah, gitu, saya menyimpan cerita saya sendiri seperti itu. Nah, efeknya ketika sudah benar-benar ditinggal, saya ngerasa sendiri gitu. Jadi Oke, jadi setelah kamu ditinggalkan oleh ayahmu, jadi kamu merasa sendiri sekarang. iya benar. Karena ayah saya itu orangnya gimana ya? Kayak ketika ada ayah saya tuh ngerasa tenang gitu. Kalau orang lain pergi tuh nggak apa-apa, yang penting ada ayah saya seperti itu. Kamu anak ayah, Iya, princess ayah. iya, putri kecil ayah. Yeah. Berarti hubungan kamu dengan ayahmu itu sangat dekat sekali ya. Iya, bahkan ketika ketika saya kecil, saya tuh ngerasa ayah saya tuh lebih dekat gitu sama ayah saya, karena ketika saya sama ibu saya tuh memori yang teringat itu eh, mungkin ibu saya baby blues atau gimana nggak tahu, jadi keingetnya yang marah-marah aja gitu. Sementara ketika ibu saya marah-marah, eh, garda terdepan saya itu ayah Ayah. saya gitu. Jadi saya ngerasa dibela, ngerasa diperhatikan, merasa diprioritaskan. Terus juga saya kan anak terakhir, jadi mungkin lebih ke di apa ya, kalau bahasa Jawanya tuh di eman-eman gitu loh Bu, Jadi seperti kamu itu. punya saudara? Iya, Kakak saya kamu? punya dua saudara perempuan lebih tua dari saya, yang kebetulan juga jarak usianya tuh lumayan jauh, jauh deh. Nah, di antara ketiga ini dari kakakmu, jarak usianya kan jauh. Iya. Nah, dari mereka dengan kamu dan ayah kamu yang paling dekat juga kamu. Iya, karena dulu tuh sebenarnya ayah saya tuh, tapi saya cerita kayak gini nggak apa-apa ya Bu? Gak apa-apa, aman aja, nanti rahasianya bakal ibu pendem kok. Oke. Ini cuman percakapan kita berdua, dan nanti kalau keluar ya sudah, itu gak akan kemana-mana. Iya, jadi waktu kakak saya kecil, ekonomi keluarga saya tuh lagi di posisi merintis banget gitu. Jadi ayah saya tuh ngelakuin apa aja yang bisa jadi duit gitu. Jadi ayah saya eh, apa namanya, pergi keluar kota, pindah-pindah keluar kota gitu. Jadi waktu untuk keluarga, terutama dengan kakak-kakak saya, itu sangat sangat jarang gitu. Bahkan kakak saya punya cerita kalau dia tuh takut sama ayah saya karena jarang banget ketemu, bahkan sampai nggak Jadi canggung kenal gitu gitu. sama Iya, ayah. jadi canggung gitu. Nah, kalau untuk kakak saya yang kedua itu juga masih masih fase merintis, cuman ayah saya mulai eh, mulai menetap di rumah, tapi juga masih sering keluar kota gitu. Namun intensitas di rumahnya tuh masih lebih sering gitu. Nah, ketika mulai lahir saya, itu alhamdulillah ekonomi keluarga saya mulai stabil. Jadi ayah saya lebih sering di rumah, terus juga sering bermain sama saya, dan bahkan di antara anak-anaknya itu yang sering diantar jemput, diambilkan rapot, ditemani kemana-mana, itu sama saya aja gitu. Karena kakak saya nggak ngerasain hal itu. Jadi saya paham kenapa kamu paling merasa sendirian di sini setelah ditinggalkan oleh ayahmu. Iya, Ya karena memang kamu merasa yang paling dekat dengan ayahmu, iya, yang merasa punya waktu lebih lama dengan ayahmu daripada kakak-kakakmu. Nah, tapi sekarang karena, maaf ya Mbak Windy, iya, karena memang hidup itu terus berjalan, kita nggak bisa terus terjebak sama masa lalu. iya, Kita benar. harus terus hidup bagaimana lebih baik ke depannya. Maka Mbak Windy harus fokus ke diri Mbak Windy hari ini. Jangan, kita boleh untuk tetap mengingat, mengenang, dan selalu berbakti kepada orang tua walaupun mereka sudah meninggal. Tetap bisa kita
berbakti kepada dia mungkin dengan mendoakan atau tetap bersilaturahmi ke keluarga-keluarga, itu bisa Mbak Windy lakukan sebagai bentuk rasa berbakti Mbak Windy. Namun juga perlu diingat juga kalau Mbak Windy itu nggak boleh terlalu berlarut-larut Iya. dalam kesedihan, nggak boleh terlalu merasa aku sudah ditinggalkan, aku sudah nggak punya tujuan lagi, itu nggak boleh. Nah sekarang untuk menyelesaikan perasaan yang belum selesai itu, Ibu mau ajak Mbak Windy untuk melakukan salah satu teknik, yaitu kursi kosong. Nah kursi kosong nanti Mbak Windy ungkapkan apa yang belum disampaikan, apa perasaan Windy kepada ayah, dan apa yang ingin kamu lakukan berdua tapi belum sempat, atau perasaan apapun itu kamu sampaikan ke ayahmu. Nanti saya sediakan kursi kosong, Mbak Windy bilang tentang perasaannya, seolah-olah di kursi itu ada ayah kamu sampaikan dengan sepenuh hati. Nanti kalau misalnya nggak kuat, kamu boleh kok, kamu diam dulu sampai kamu siap. Nah setelah itu, sebentar ya, setelah itu nanti berganti peran, kamu seolah-olah menjadi ayahmu. Jadi nanti sekiranya bagaimana tanggapan ayahmu itu bisa menenangkan hati kamu. Ya. Ada yang ditanyakan? Sudah paham. Kita mulai ya. Ya. Oke, sebentar saya siapkan dulu kursinya. Ya. Apa kamu bisa di sini deh, di depan kursinya langsung. Oke. Nah sekarang bisa dimulai saat kamu siap dan mau mengatakan apa. Aku mau nangis. Nggak apa-apa. Harapannya sih setelah ini kamu lebih lega, dan nggak selalu terjebak sama masa lalu lagi. Berarti aku panggil Bapak gitu? Iya nggak apa-apa, terserah kamu. Maaf ya agak lama. Iya nggak apa-apa, tenang aja. Kalau kamu malu sambil tutup mata juga nggak apa-apa. Enggak, it's okay. Bapak, aku sebelum aku mau terima kasih ke Bapak, aku mau bilang maaf dulu. Soalnya di akhir sisa hidup Bapak, aku mungkin jadi anak yang nggak sesuai sama apa yang Bapak inginkan. Mungkin ketika diajak ngobrol, aku jadi lebih sensitif. Bahkan Bapak ngajak ngobrol biasa pun, tanggapan aku menyakiti hati Bapak. Aku mau bilang maaf. Seandainya aku tahu kalau 1 tahun berikutnya Bapak udah nggak ada, aku pasti bakal jadi manusia paling menyesal. Aku sakit hati bukan tanpa alasan, tapi aku sakit hati karena ucapan Bapak
yang menyakiti hati aku perihal masuk kuliah, dimana bapak punya pikiran yang berbeda dengan aku dan tidak mengizinkan aku kuliah. Di situ aku merasa semua mimpi aku tuh ditahan. Bahkan ketika kakakku bisa mengejar mimpi mereka, ternyata aku nggak bisa. Padahal selama ini bapak adalah orang yang paling aku percaya dan paling aku jadikan sandaran paling nyaman. Tapi kenapa pas aku mau mengejar mimpiku, tapi bapak malah menahanku. Di situ aku ngerasa sakit hati karena bapak tidak memberikan kebebasan ke aku. Kenapa di saat aku ingin mengejar mimpiku seperti teman-teman yang lain, aku tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Tapi setelah aku pikir-pikir dan aku mengerti alasan dibaliknya, aku ngerti kenapa bapak punya pikiran seperti itu. Bapak itu orang yang punya pikiran yang panjang. Bapak itu punya visi dan juga ingin apapun yang terbaik untuk anaknya sebenarnya. Aku baru tahu itu ketika aku sudah masuk kuliah. Ternyata bapak itu intinya segala sesuatu yang terbaik untuk anaknya sebenarnya. Cuman waktu itu emosi dan juga keinginanku untuk bebas itu lebih besar. Egoisanku tuh lebih besar dan aku tidak menyadari itu. Aku mau minta maaf karena selama ini mungkin aku juga menyakiti hati bapak karena aku berbicara dengan bahasa yang atau intonasi yang tinggi, padahal sebelumnya bapak tidak pernah mengajarkan aku untuk berbicara seperti itu dengan orang tua, dan aku pun juga tidak terbiasa seperti itu. Sebenarnya ketika aku ngomong kayak gitu, aku selalu ngerasa nyesel, dan habis itu aku selalu memeluk bapak dan minta maaf kalau nada bicara aku tuh selalu tinggi ke bapak, padahal aku tidak tega seperti itu. Karena aku melihat bapak tuh dari dulu selalu dalam fase bapak sakit, bapak berjuang, aku selalu melihat itu. Dan rasanya aku tidak pantas gitu loh ngomong seperti itu di depan bapak, karena juga aku bisa hidup berkecukupan dan juga bisa merasakan hidup yang sangat layak karena kerja keras bapak selama ini. Aku mau minta maaf karena hal itu ke bapak. Semoga bapak bisa memaafkan aku supaya aku bisa melangkah tanpa ada rasa sakit hati dari orang lain. Lalu aku juga mau terima kasih ke bapak karena berkat bapak aku bisa merasakan semua kelayakan hidup yang pernah aku rasakan. Aku mau berterima kasih setiap kali aku melihat rumahku yang sudah penuh dengan perhitungan, yang aku sadar kalau bapak itu selalu ingin apapun yang terbaik untuk keluarganya. Dan ketika aku diceritakan kebaikannya bapak dari orang lain, aku juga semakin sadar kalau bapak itu orang baik. Mungkin itu beberapa yang bisa saya sampaikan ke bapak. Oke, sudah. Iya. Oke, saya tunggu kamu tenang dulu, nggak apa-apa.
bilang satu lagi kalau eh, hmm, sebenarnya itu kalau berduka itu ternyata terjadi selama saya masih hidup. Dan juga ternyata orang yang selama ini nggak pernah menunjukkan emosinya atau nggak pernah merasa kangen dan lain-lain, itu ternyata orang yang paling sedih, paling pandai untuk menyembunyikan rasa sedihnya. Namanya itu ibu saya, karena ibu saya seperti itu. Dan saya nggak mau mengulang kesalahan yang sama, karena saya menganggap umur orang tua itu masih panjang gitu. Saya selalu yakin kalau misalnya ayah saya tuh bisa menemani saya wisuda dan lain-lain, tapi ternyata umur benar-benar nggak ada yang tahu. Setahun yang lalu saya berpikir kalau ayah saya bakalan sembuh, tapi ternyata enggak. Jadi kedepannya untuk ibu saya akan berusaha untuk selalu memprioritaskan apapun itu untuk ibu saya. Seperti itu. Sudah. Sudah siap untuk yang selanjutnya? Sudah. Kamu seolah-olah di posisi ayahmu. Iya. Untuk menyampaikan ke saya tentang jawaban tadi. Oke. Bisa dimulai. Saya duduk di sini atau duduk di sini? Di situ aja nggak apa-apa. Ini jadi seolah-olah ini diri kamu yang tadi. Oke. Sebelumnya ini apakah jawaban yang saya inginkan dari ayah saya atau ya itu terserah kamu sih, bagaimana nanti bisa kamu lega. Jawaban yang paling terbaik. mungkin kesalahan yang kamu lakukan waktu itu ketika kamu merasa kamu sangat egois, merasa kamu tidak bisa dibebaskan, mungkin itu sesuai karena Bapak pada waktu itu memang sangat membatasi terkait mimpimu, di mana seusiamu itu seharusnya bisa mengejar mimpinya, tapi Bapak hanya takut ketika kamu sudah dewasa dan punya hidup sendiri, kamu akan meninggalkan Bapak sendirian di sini bersama ibu. Sebenarnya itu yang Bapak takutkan. Bapak juga minta maaf karena pernah melukai hati kamu. Bapak sadar kalau itu bukan cara yang baik untuk berkomunikasi dengan anak. Yang seharusnya di usia tersebut Bapak bisa memberikan nasihat yang terbaik, bukan dengan kata-kata yang menyakitkan dan juga membuat anak Bapak sakit hati. Bapak minta maaf akan hal itu, tapi sekarang apapun yang terjadi itu sudah takdir Tuhan. Bapak juga terima kasih karena selama ini kamu sudah tumbuh dengan baik, sudah merawat Bapak dengan sangat baik, dan juga menemani di
nafas terakhir Bapak. Maaf karena Bapak tidak bisa menemani kamu sampai kamu dewasa nanti. Kamu harus yakin dengan semua apapun yang sudah terjadi di hidup kamu, itu adalah takdir Tuhan. Dan apapun yang sudah menjadi takdirmu, itu adalah hal terbaik yang harus kamu lakukan. Oke, terima kasih Mbak Windy sudah mengungkapkan semua perasaannya. Sekarang Ibu tunggu sampai kamu tenang dulu. Coba kita bisa merelaksasi sebentar. Tarik nafas lewat hidung, tahan, lalu keluarkan lewat mulut. Coba ulangi lagi. 1, 2, 3. Tarik nafas lewat hidung, lepaskan lewat mulut. Sudah gitu. Oke. Tadi Mbak Windy sudah menyampaikan apa yang dirasakan kepada ayahnya, dan tadi seolah-olah ayahnya juga sudah menjawab. Jadi harapannya nanti ke depan Mbak Windy sudah tidak ada perasaan lagi yang belum selesai oleh ayahnya dan bisa fokus ke masa sekarang. Nah, sekarang saya mau tanya nih, setelah kursi kosong tadi, teknik kursi kosong tadi, apa yang Mbak Windy rasakan? Sebenarnya saya udah tahu jawabannya, cuman ya udah kayak dipendem dalam hati aja gitu loh, kayak tidak pernah saya curahkan seperti ini. Dan ketika saya berbicara langsung dan seakan-akan ayah saya tuh bisa mendengar keluh hati saya juga bisa merealisasikan jawabannya, itu menurut saya sangat membantu saya untuk melepaskan emosi-emosi tersebut. Oke, alhamdulillah ya kalau Mbak Windy sudah merasakan bagaimana rasanya untuk melepaskan emosi yang belum tersampaikan dan perasaan-perasaan yang sekiranya tadi belum didengar oleh ayah. Sekarang saya ingin menanyakan lagi, kira-kira ke depannya apa yang ingin Mbak Windy ubah atau Mbak Windy lakukan supaya kegiatan di kuliahan itu lebih baik. Jadi tidak lagi mengurung diri, tidak lagi mengisolasi diri. Setelah sesi tadi, apa yang akan Mbak Windy lakukan? Mungkin saya akan belajar untuk menerima takdir. Jadi apapun yang terjadi itu sudah memang seharusnya terjadi, dan hidup tuh nggak selalu kita sedih terus gitu. Akan ada waktunya ketika kita itu bisa senang-senang. Jadi yang berlalu ya udah, itu sudah di masa lalu, dan masih ada hidup yang harus dipertaruhkan supaya kedepannya kita nggak ngerasa nyesel, karena itu tadi itu cukup memberikan saya banyak pelajaran hidup. Jadi untuk kedepannya saya ingin lebih ceria, lebih mau pergi bersama teman-teman saya seperti itu, dan mulai fokus gitu sih, mulai banyak belajar. Ya, dari sini berarti Mbak Windy sudah menyadari tentang perasaannya. Ulang-ulang. Mulai kopi. Ya, dari sini Mbak Windy sudah menyadari mengenai perasaannya, sudah tahu apa sekiranya yang akan dilakukan di masa depan nanti, dan lebih fokus ke masa sekarang.
Iya. Nah, sekarang bisa kita simpulkan dari sesi konseling hari ini apa coba? Kamu coba simpulkan dari sesi konseling hari ini. Maksudnya manfaat yang saya dapatkan dari konseling ini. Dari awal yang kamu tadi awalnya itu seperti belum bisa mengendalikan emosi, setelah itu melakukan teknik tadi hingga sampai akhir itu. Coba kamu simpulkan hingga kamu mendapatkan apa? Oke. Simpulkan. Mungkin selama ini karena saya bingung ya, saya burn out. Pikiran saya tuh benar-benar banyak banget dan ruwet gitu. Tapi saya nggak pernah bisa untuk merangkai kata-kata. Saya nggak punya tempat curhat dan untuk percaya ke orang lain itu saya lumayan susah gitu. Makanya saya konsul ke ibu. Nah, setelah tadi saya merasa suka karena terstruktur apa yang saya rasakan, terus juga efek dari kendala-kendala yang saya lakukan itu apa, terus kenapa penyebabnya, terus juga diberikan kesempatan untuk bisa mengungkapkan ke ayah saya melalui kursi kosong tadi. Menurut saya itu sangat membantu pikiran saya untuk bisa merangkai kata-kata dan juga bisa kayak bisa mengeluarkan emosi saya gitu. Saya juga berterima kasih kepada Mbak Windy karena sudah mau terbuka, mau menceritakan perasaan paling dalamnya pada sesi konseling hari ini. Karena waktu sudah mau selesai, jadi ada tugas-tugas nih sebelum kita mengakhiri sesi konseling hari ini. Kira-kira apa tugas-tugas yang nanti akan kamu penuhi. Jadi contohnya nanti setelah ini aku akan lebih ceria, aku akan lebih terbuka ke teman-temanku dan lain sebagainya. Coba Mbak Windy nanti sebutkan kira-kira apa saja 3 tugas yang akan kamu lakukan setelah dari sesi konseling ini. Mulai dari yang pertama. Dari yang pertama, saya mungkin akan jadi lebih murah senyum, dan sebenarnya saya bukan tipe orang yang ceria, tapi saya akan lebih memulainya dengan murah senyum. Terus saya ingin bisa belajar dari kesalahan. Terus yang ketiga, saya ingin lebih intinya saya ingin mau belajar banyak hal. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang 3 tadi bisa diingat ya. Iya. Karena waktunya mau selesai, kita akhiri untuk sesi konseling hari ini. Saya sendiri sebagai konselor mengucapkan terima kasih banyak Mbak Windy sudah mau menyempatkan diri untuk datang ke saya. Berarti saya merasa kalau saya itu bisa dipercaya, kalau Mbak Windy mau cerita sama saya gitu. Iya. Dan tenang aja kok Mbak. Kalau cerita ini nggak bakal menyebar kemanapun, jadi teman-teman kuliah Mbak Windy juga nggak bakalan tahu. Nah, sekiranya nanti ada sesuatu lagi yang mau Mbak Windy sampaikan, atau ada progres terkait 3 tugas tadi, atau progres terkait perilaku Mbak Windy yang ke arah lebih baik, nanti bisa datang lagi ke saya di sesi berikutnya. Kita bisa janjian, mungkin nanti setelah kuliah atau kapan, nanti bisa kontak saya. Iya, terima kasih banyak Ibu karena sudah memberikan waktu dan juga mau mendengarkan cerita saya. Saya merasa lebih baik sekarang. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Wes. Enak boneka sidik mau. 43 indah. Gak apa-apa wes.